Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lima ekor sapi mati diracun perusahaan perkebunan kelapa sawit. Etnis Jawa di Darmasraya, gelar wayang kulit semalam suntuk. Dengan tenang, seorang anak memasuki sebuah toko yang sedang sibuk melayani pembeli. Dan tanpa ragu dan takut, si anak menyelinap ke meja kasir. Tak berapa lama kemudian, dia keluar dengan tenang. Pemilik toko baru sadar jika anak tersebut telah menggasak uangnya 8 juta rupiah yang disimpan di laci mejanya. Kehilangan itu dilaporkan ke polisi. Berdasarkan rekaman kamera pengintai, tim Klewang Polresta Padang berhasil mengantongi identitas pelaku. Pelaku berhasil ditangkap petugas di pinggir jalan di kawasan Andalas pada Minggu malam dan selanjutnya dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Namun petugas sedikit kesulitan berkomunikasi dengan pelaku karena anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus atau tunawicara. Di rumah pelaku, petugas akhirnya menangkap orang tua pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian yang dilakukan anaknya. Ini masih margo ibu bersih ya. Ibu mode-mode, kok ibu nak sekali, kok urusannya bersih ya. Batu tidak. Bu nak sekali, kok urusan bersih ya, Bu. Ini bawa ibu-ibu ya sekali. Petugas hanya menyita barang bukti sejumlah barang berharga yang telah dibeli dari hasil uang pencurian pelaku, berupa sebuah telepon genggam. Setelah kita mendapat laporan, kita laksanakan penyelidikan dan kita saat itu berhasil mengamankan seseorang, namun sampai saat ini masih dalam penyelidikan dan kita belum tetapkan sebagai tersangka atau masih kita telusuri lagi keterlibatannya sejauh mana. Untuk hasil barang-barang yang sudah dibelikan sudah kita amankan di kantor, kita ambil keterangan karena untuk keterangan masih sulit kita dapatkan karena yang bersangkutan ada gangguan. Namun petugas masih menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan orang tua pelaku dalam memanfaatkan anaknya untuk melakukan aksi kejahatan. Alfi melaporkan dari Padang. Bertempat di halaman Mapolresta Padang, 6 pelaku peredaran narkoba dihadirkan bersama barang bukti 19 kg ganja dan 174 gram sabu-sabu dalam rangka pemusnahan barang bukti di Kota Padang. 6 pelaku peredaran narkoba tersebut ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di beberapa lokasi pada bulan Juni yang lalu. 5 pelaku merupakan warga sipil di proses Pengadilan Negeri Padang, sedangkan 1 orang pelaku lainnya merupakan oknum TNI Angkatan Darat dan telah diproses di Pengadilan Militer. 19 kg ganja kering yang disita petugas dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan sabu-sabu dimusnahkan dengan cara diblender. Khusus sabu-sabu, sebelum dimusnahkan, dites terlebih dahulu menggunakan alat oleh petugas medis untuk memastikan itu adalah sabu-sabu atau tawas. Hari ini kita memusnahkan sesuai dengan penetapan kejaksaan dan penetapan pengadilan terkait hampir 19 kilo ganja, 18.800 lebih. Kemudian posisi sabu sebanyak 174 gram, di mana itu terdiri dari 5 tersangka yang kami tangani, kemudian ada 1 tersangka yang ditangani oleh Denpom Padang. Dan Denpom Padang menegaskan, seorang oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat peredaran narkoba sudah ditangani Pengadilan Militer Padang. Rekan-rekan dari Polresta Padang melaksanakan ungkap kasus terhadap penyalahgunaan narkoba ini yang melibatkan baik warga sipil dan juga kebetulan ada juga diduga oknum anggota TNI AD. Penegakan hukum terhadap prajurit-prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran.
dan itu sudah kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik di lingkungan TNI maupun sesuai dengan Undang-Undang Narkoba. Kapolresta Padang menegaskan sikapnya untuk serius menekan angka peredaran narkoba di Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Warga permukiman transmigrasi di daerah Jorong Koto Hilalang, Nagari Sungai Langkok, Darmasraya, menggelar wayang kulit dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang digelar semalam suntuk di lapangan terbuka dengan lakon Wisanggeni. Para pemain wayang menggunakan pita merah putih pada belangkonnya sebagai pertanda mereka bermain dalam nuansa kemerdekaan Indonesia. Tempat ini merupakan permukiman transmigrasi yang telah menetap sejak tahun 1977 yang berasal dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Wayang adalah suatu tontonan juga tuntunan, dan ini adalah warisan dari leluhur kita. Melalui budaya wayang, kita bisa menyampaikan beberapa hal info, baik itu tentang pemerintahan, keamanan, maupun yang lain-lain. Intinya kami warga transmigrasi yang notabene berasal dari Jawa Tengah pada malam hari ini merasa bergembira, Pak. Kegiatan warga transmigrasi yang telah membaur dengan warga setempat untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa di ranah Minang. Upaya masyarakat trans yang telah bermukim mungkin selama puluhan tahun di Nagari Sungai Langkok, dan untuk pelestarian kebudayaan nenek moyang, makanya kami di sini berinisiatif melaksanakan pergelaran wayang juga dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-78. Warga pun tumpah ruah menyaksikan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Pasalnya, kegiatan ini hanya digelar pada perayaan-perayaan Hari Besar Nasional. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.